Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QA Learning Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara GLB dan GLBB. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu, setelah itu saya akan jelaskan perbedaannya. Untuk GLB, GLB adalah kepanjangan dari gerak lurus beraturan. Ya, kemudian pengertiannya adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Untuk rumus yang berlaku pada GLB adalah S sama dengan V kali T. Ya, di mana S adalah jarak, satuan internasionalnya adalah meter, V adalah kecepatan, satuan internasionalnya adalah meter per second, atau bisa juga ditulis meter kali second pangkat minus 1. Kemudian, untuk T adalah waktu yang memiliki satuan second. Oke, untuk rumusnya sebenarnya S sama dengan V kali T bisa dirubah tergantung apa yang ditanya. Jadi, untuk mencari V sama dengan S dibagi dengan T, T-nya pindah ke bawah, V-nya tetap. Kemudian untuk mencari T sama dengan S per V-nya pindah ke bawah. S per V. Seperti itu. Jadi disesuaikan saja tergantung dengan yang diketahui dan yang ditanya. Oke. Untuk grafik GLB bisa dilihat di sini. Untuk sumbu X adalah waktu, satuannya adalah second. Kemudian sumbu Y adalah kecepatan, satuannya meter per second. Jadi untuk GLB itu grafiknya bisa diilustrasikan lurus seperti ini atau horizontal. Kenapa grafiknya lurus seperti ini? Karena dia memiliki percepatan A itu sama dengan percepatan sama dengan 0. Ya, jadi dia kecepatannya stabil. Semisal 50 meter per second, 50 meter per second terus dari awal sampai dengan akhir. Seperti itu. Nah, ketika sumbu X ini dirubah awalnya dari T menjadi S atau jarak, maka kecepatannya akan sama seperti ini, lurus horizontal. Begitu. Oke. Bagaimana untuk rumus GLB? Saya rasa masih cukup mudah. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB mengandung pengertian gerak benda pada lintasan yang lurus, kemudian memiliki kecepatan yang berubah dan percepatan tetap. Begitu. Untuk rumus GLBB di sini cukup kompleks. Di sini saya memiliki 4 buah rumus, ya. Untuk keterangannya hampir sama seperti GLB, tetapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan awal V0, kemudian VT adalah kecepatan akhir. Ya, jadi satuan yang saya pakai di sini juga satuan yang dipakai secara internasional. Oke. Kalau V di sini kecepatan biasa. Ya, kecepatan biasa untuk menggunakan rumus V sama dengan A dikalikan dengan T. Seperti itu. Kemudian untuk S di sini jarak sama seperti GLB. Kemudian A itu percepatan, ya, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian T sama dengan waktu. Ya, untuk satuannya sama persis seperti untuk yang GLB. Seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu rumusnya. Yang pertama adalah V sama dengan A kali T atau kecepatan sama dengan percepatan dikalikan dengan waktu. Ya. Jadi, maksudnya di sini dia itu memiliki percepatan, ya. Kemudian waktunya disesuaikan sesuai dengan yang diketahui. Nomor 2, VT sama dengan V0 plus minus AT. VT adalah kecepatan akhir yang terdapat pada suatu benda. Kemudian V0 adalah kecepatan awal. Ya, jadi ini adalah cara untuk
menghitung kecepatan akhir, ya, VT. Kenapa di sini saya tulis plus minus AT? Karena tergantung dengan arahnya. Jadi, kalau misalnya dia percepatannya itu dipercepat, maka dia positif. Kalau misalnya percepatannya itu diperlambat, maka dia negatif. Seperti itu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.